Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zawiju, harus mengawinkan engkau abna'akum, anak laki-lakimu, wa banatikum, dan anak-anak perempuanmu. Wakila, dan ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hada abna'una nuzawwiju, ini anak laki-lakiku, aku bisa mengawinkannya. Ini anak laki-lakiku, aku bisa mengawinkannya. Fa kaifa banatuna, bagaimana aku bisa mengawinkan anak perempuanku? Bagaimana aku bisa mengawinkan anak perempuan? Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulluhunna, kamu harus mendandani anak-anak perempuanmu. Khulluhunna, kamu harus mendandani anak-anak perempuanmu. Az-zahaba wal fiddata, dengan perhiasan emas dan perak. Az-zahaba wal fiddata, dengan perhiasan emas dan perak. Wa ajidu lahunna, dan engkau atau kamu harus memperbagus untuk anak perempuanmu, dan kamu harus memperbagus untuk anak perempuanmu al-kiswata, pakaian-pakaiannya. Wa ahsinu, dan kamu harus memperbagus atau memperbaiki ilaihina, ke anak-anakmu, ke anak perempuan, binihlati, dengan nasihat, liyarghabu fihinna, liyarghabu fihinna, agar para laki-laki senang kepada anak perempuan. Liyarghabu fihinna, agar anak laki-laki senang kepada anak perempuan. Nah, ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang mana ini merupakan perintah agar orang tua itu senantiasa mengawinkan anak-anak. Kata Rasulullah, zawizu abna'akum wa banatikum, harus
kamu mengawinkan anak-anak lakimu dan anak-anak perempuan. Jadi bahasanya kalau ada orang tua aktif ke kita nanyain kapan kawin, kapan rencana nikah, jangan kawin baik nikah baik, jangan. Karena memang kewajiban orang tua ketika melihat anaknya dianggap sudah balik, dianggap sudah mampu untuk menafkahi dirinya sendiri dan menafkahi anak orang lain, maka di situ ada kewajiban orang tua itu menanyakan. Tanya, udah ada calonnya belum? Udah belum? Belum. Mengapa? Nggak laku lah. Ya udah, dicariin misalkan orang tua survei. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Nggak cocok. Ini bagaimana? Itu kadang ada orang tua begitu. Nih, setuju nggak begini? Enggak. Ini enggak. Suka kenalin. Nah itu nggak usah marah, nggak usah kesinggung. Emang begitu. Atau ketika kita udah punya gacuan, orang tua suka nanya, mana gacuannya? Ada. Coba, orang tua mau tahu aja, bukan mau tahu, coba aja ke sini, hidungnya ada lubangnya enggak? Nah itu orang tua ntar nanyain, coba ajak rumah, ajak main. Itu kalau orang tua udah ngasih sinyal, coba ajak main ke sini, berarti orang tua itu udah berharap mau melihat gacuan kita. Takutnya kita milih cakep, ternyata hidungnya nggak ada. Wah ini repot. Dan rata-rata yang namanya orang tua, apalagi ibu, itu lebih tahu karakteristik. Karena kan sama-sama perempuan. Ini orang bakal bagaimana, ini bagaimana. Mungkin menurut kita ada sifat-sifat yang nggak baik, mungkin. Tapi bisa saja sifat tersebut bagi orang tua kita, terutama ibu kita, itu bagus sifat itu buat kita nih, karena yang tahu karakter kita kan orang tua kita. Harus melawannya bagaimana, harus nyocokinnya bagaimana, itu yang tahu. Jadi bahasanya untuk memerintahkan ya anak-anak menikah itu bagian dari perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban. Bagaimana bang kalau saya ngajuin diri? Maksudnya ngajuin sama orang tua, saya minta kawin pak, kawinan saya pak, kawin pak, lu punya apaan? Ya kagak punya apa, kawin, saya pengen berkawin, pengen ngebet kawin lah, gila. Jadi nggak boleh. Dunia ini hancur. Nih, ada beberapa perkara yang hancurin. Ilmu itu penting betul. Banyak orang berumah tangga pengen buru-buru berumah tangga, tapi dia nggak mempersiapkan ilmu tentang berumah tangga. Akhirnya berumah tangganya tidak berdasarkan syariat Islam. Ini bahayanya. Yang kedua, banyak orang bekerja, tapi dia nggak paham tentang ilmu, tentang adab tata cara bekerja. Akhirnya kerjanya bertentangan dengan syariat Islam, ilmu. Yang ketiga, banyak orang jadi pengusaha. Usaha dianggapnya cuma ada modal, untung, rugi. Kan orang begitu kalau usaha, ditanyain modalnya ada nggak? Pasti. Mau usaha pasti modal. Untung gede nih, gede. Pasti modal. Tetapi tentang syarat mutlak dari dagang itu, kebanyakan kita ini nggak menguasai. Akhirnya kita berdagang di luar syariat Islam. Yang keempatnya, jadi pejabat. Banyak orang berebut jadi pejabat, tapi dia nggak paham tentang ilmu menjadi pejabat. Akhirnya karena tidak paham tentang ilmu menjadi pejabat, maka ketika dia menjabat, akhirnya jabatan tersebut, tata cara pelaksanaan jabatan tersebut
tidak sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya bukannya ngayomin, malah minta diayomin. Bukan mempermudah, malah mempersulit. Bukan untuk kepentingan orang, tetapi mencari kepentingan pribadi. Bukan membantu, malah korupsi. Ini rusaknya. Sama, setiap orang yang sudah nikah pasti pengen punya anak. Tapi salahnya, kebanyakan juga orang ini pengen punya anak, tapi tidak tahu cara dan tidak mencari tahu ilmu tentang mengurus anak. Akhirnya ketika dia memiliki anak, mendidik anak tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini dulu kuasai. Ini dulu 5 faktor ini. Kalian mau jadi apa? Boleh, apa aja boleh. Tapi ilmunya dulu kuasai. Tidak bisa ujuk-ujuk kita mau jadi Spiderman bahasanya. Ya kita nggak tahu cara menumpas kejahatan. Contohnya kan begitu. Kan fiksi tapi lo pengen bohong-bohongan tapi kita percaya banget, ulek segala macam. Pengen jadi Kapten Amerika ya kan. Menjadi Power Ranger segala macam. Nah, kenapa yang fakta ini kita nggak pernah seperti bersungguh-sungguh? Akhirnya kita ini dibodohi dengan apa yang kita lakukan sendiri. Karena kita nggak paham tadi. Seolah-olah ketika menerapkan Islam, wah ini nggak sesuai, ini kok begini amat sih nih? Kok begini amat sih? Kok begini? Bukan begini amat sih, nggak begini begono. Kitanya yang kagak paham, jadinya aneh. Kesana jadi aneh. Kenapa kok aneh? Karena kita nggak paham tadi. Karena menurut standarisasi kebiasaan orang, status sosial, kebanyakan jauh daripada syariat agama. Ketika diterapkan syariat agama dalam berumah tangga, dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam menjabat, dan bahkan mendidik anak, dianggap aneh. Karena biasanya nggak pakai ilmu gituan. Nah ini dulu persiapin kita. Jangan kalian coba-coba mentang-mentang punya duit, mentang-mentang kerja enak, nak kawinin saya, lamarin mbak. Mau ada calonnya? Ada, pokoknya cakep. Mau kenalin dulu? Enggak usah kenal-kenal, cakep. Pokoknya orang penyesel, enggak, mantep. Dia kodang orang malu-maluin pokoknya. Kita nih mindsetnya cuma ke situ doang. Tapi kita tidak pernah menjadikan rumah tangga ini dasar untuk menempuh perjalanan yang sesungguhnya. Kehidupan rumah tangga yang disambungkan dengan kehidupan akhirat. Akhirnya segala apapun itu selalu kita kaitkan dengan perasaan. Wah ini gak sesuai dengan keinginan gua nih. Wah orang bener yang begini nih. Marah akhirnya gitu. Tapi tidak dikaitkan benar dengan tidaknya itu sesuai patokan syariat. Enggak. Kebanyakan orang sekarang ini memandang benar atau salah itu sesuai dengan perilaku sosial. Ini bahaya. Seharusnya benar dan salahnya harus berpatokan terhadap agama. Ini patokan dasar kita. Makanya akhirnya sekarang karena umat Islam sendiri nggak paham dengan keislamannya, dengan syariat agamanya, rata-rata rumah tangga yang dididik, diprogram sesuai dengan visi misi keislaman ala Rasulullah dianggap aneh. Dianggap aneh. Kolot amat sih, begitu amat rumah tangga. Kok begitu amat sih suaminya? Kok begitu amat sih cara ngedidiknya? Kok begitu amat? Kok begitu mulu? Elunya kagak paham. Justru kalau kita paham, kita hidup di kalangan para kiai misalkan, kita hidup kita ini aneh di sini. Orang kita nggak biasa pakai di sana biasa pakai. Paham kira-kira sih? Awas, jangan pernah. Nah kawin saya kawin orang boleh. Siapin dulu. Duit mah gampang saya bilang. Kalau usaha, nyari modal gampang usaha. Gampang. Kita ini usaha, modal untung rugi, modal untung itu doang seputar itu. Tapi pola tadi dalam bicara sistem perdagangan yang benar sesuai dengan syariat ini kita yang tidak paham. Hati-hati. Wa banatikum dan nikahi anak-anak perempuan. Ditanyakan nih. Kila ya Rasul ditanyakan, orang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza abna'una nujawizu. Ini anakku. Anak laki-lakiku aku udah ngawinin. Udah ngawinin nih. Fa kaifa banatuna?
Lantas bagaimana aku ngawinin anak perempuanku? Jadi bahasa ini anak lakinya udah laku, anak perempuannya belum laku. Bingung caranya bagaimana? Nah ini buat rujukan kita juga. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uluhunna dhahaba wal fiddah." Ini Rasul yang ngajarin. Makanya kalau ngeliat perempuan lebih dispesialin sama orang tua, kita yang laki nggak boleh marah. Rata-rata anak perempuan itu lebih dimanja. Rata-rata dibandingkan anak laki. Anak perempuan seolah-olah lebih dispesialin dibandingkan anak laki. Nah nanti kita nggak boleh nggak paham, harus paham. Lah kok ini empok gua, kok gua yang kecilan kok dia lebih diutamain, kok kagak ada. Kayaknya orang adil kayaknya. Jangan kayaknya bukan anak gua, kayaknya bukan anak emak gua ya. Jangan mau tong sampah kali ini. Itu suka begitu. Kenapa? Karena nggak paham. Orang perlakuannya beda. Ternyata orang tua kita mah lebih paham dari kita. Orang tua kita lebih paham. Nah kita yang belum nyampe, kadar ilmu kita, pengetahuan kita belum nyampe. Oh lebih diutamain. Rasulullah yang ngajarin juluhunna adzhaba wal fiddah. Dandanin anak perempuanmu, kalau bisa beliin emas, beliin perak. Didandanin, pakai liontin, udah punya rezeki, pakai kalung, pakai cincin, pakai gelang, aksesoris yang bagus-bagus tuh. Pakai. Kita didandanin jadi bencong. Paham? Lah kalau anak perempuan didandanin emang dia mah fitrahnya sebagai penarik. Lah kita didandanin jadi setan jembatan. Lah coba dah kita. Anak gua nih imut banget, gemuk, hitam ya kan. Pengen dianuin. Aduh didandanin kita. Kita ngambek, emang gak adil, bapak gak adil. Gak adil bagaimana? Masa kakak digituin? Diapain? Itu pakai gitu segala. Lah bujuk dia enggak adil lah, aku juga dibeliin lah. Apa kalung-kalungan? Iya, ya udah dipakai kalung-kalungan lo. Kita makan segala macam, pakai bando segala macam, pakai medi. Waduh. Nah, ini penyakit yang luar biasa di kita nih ini. Kita nggak paham ilmu itu sangat penting. Guru sekumpul ngomong. Ilmu itu yang merusak kehidupan kita nih ilmu. Yang kita ini nggak milikin ilmu, itu doang. Ilmu kesabaran, udah doang. Kalau kita punya ilmu dan punya rasa sabar, maka kita ini manusia yang paling beruntung di dunia akhirat. Ilmu, sabar. Kenapa ilmu? Karena kita paham. Oh rutenya begini, ntar ada hambatan, ntar jalannya bakal turunan, terus ada batu-batu gede. Ini udah dengerin dikit nih. Karena kita tahu medannya. Sabar. Oh iya nih pasti lambat nyampe sono nih. Kenapa? Karena banyak jalan liku. Paham kita tuh, dunia pun begitu. Oh kita paham. Coba kalau nggak ada ilmu, nggak ada sabar, gantung diri yang ada, frustasi, stres, dunia begini kan kacau ya kan. Mana nih, apaan mana, baygon, dikira anaknya kali mau nyemprot nyamuk kali, ditelan nama dia, mati. Nyari tambang, dia pikir mau bikin jemuran kali, dia gantung diri. Ilmu sabar. Oh, mantap. Jadi jangan ya kok perempuan kok dandannya begitu. Emang sunnah. Rasulullah yang ngajarin. Kita jangan ikut-ikutan pakai bedak. Diki pakai bedak? Hah? Jangan. Oh enggak bang. Kalau si Ono jangan ikutin noh. Kalau pakai bedak jangan. Kalau pakai pembersih wajah boleh. Kenapa? Karena cuma ngilangin debu. Kenapa? Karena unsur kita ini tanah. Di diri kita ini unsurnya tanah. Mana tanah? Mana disebut tanah? Ini daki. Kalau 3 hari kita nggak mandi, jangan 3 hari lah, 2 hari kita nggak mandi. Ini kita gini nih, daki itu tanah. Makanya nggak bisa. Kita mau lari kemanapun tetap
unsur kita ini fitrah dari tanah. Kita ini tanah. Apa hebatnya tanah? Jangan sombong. Tanah kedaki ini tanah nih tanah. Tanah. Apalagi selangkangan. Wah, seminggu orang mandi loh. Mau usah segede-gede begini, itu ada dakinya. Dan coba dah. Mau di mana? Di leher nih, di leher. Wow, udah non semua. Coba. Astagfirullah. Makanya disuruh bebersih laki, walaupun kita nggak seperti tapi wajib bebersih. Ditolangin tuh. Nah, kira-kira tanah terus dibersihin kayak lantai kita putih. Terus setiap hari kagak disapuin. Saya tanya setiap hari ada debu nggak yang datang? Walaupun rumah kita rapat banget, saya tanya ada nggak debu yang masuk? Ada. Sehari nggak dibersihin, terasa nggak ada kotoran? Terasa, mungkin nggak terlalu. 2 hari, 3 hari, seminggu kita nggak bersihin, itu lantai ini yang warnanya putih berubah jadi coklat. Bener kagak? Kita begitupun wajah kita sama. Makanya perempuan itu lebih dirawat. Jadi kalau emak kita nanti yang apa sih dandan begini, jangan suka aneh-aneh. Dia kalau malam suka pakai tisu, pakai apa tuh men? Latihan begitu. Hah? Apaan? Apa kata dia? Udah mau jelas, junior mah. Nerd, bray. Apaan? Toner. Hah? Fresh apa? Ya, pokoknya begituan dah. Dia kadang pakai masker tuh, masker lumpur. Pakai yang kayak ituan, kayak Swamp Thing, yang kayak hulek ya kan? Wah, kayak hulek tuh. Kan serem banget tuh, seremnya kan kayak medi. Ya kan, mantap. Nah, itu kan untuk mengangkat komedo, membersihkan wajah. Wajar kalau kita jangan setiap hari begitu lagu-laguan loh. Kalau kita mah boleh cuma setahun sekali. Takutnya kalau kita seminggu sekali terlambai karena biasa ngandung masker, tangan kita begini lama begini akhirnya keriting tangan kita tuh. Takutin begitu. Pakai tisu kan bagian tisu nih. Tisu kan begitu akhirnya karena kebiasaan megang tisu, megang masker, akhirnya tangan kita keriting nih ngomongnya begini tuh. Takutnya. Hati-hati. Boleh bebersih seminggu sekali, jangan setiap hari. Kalau saya pakai wajah itu biasa buat ngerok jenggot, kan licin tuh. Ngerok kumis pakai gituan sambil ngalin cuci muka sambil ngerok ini. Gitu. Jangan tiap hari kita jerawat tuh stres. Lagunya kita kayak artis. Waduh jerawat stres kita frustasi. Waduh jerawat. Lah jerawat aduh dipikirin. Selangkangan lu kotor lu diem baik. Bener? Ya Allah. Nah, jangan kaget. Wa ajidu launa al-kiswata, dan baguskan untuk anakmu apa? Pakaian. Baguskan pakaian untuk anakmu. Anak perempuan. Kalau kita mah laki-laki, baju pada jebleh, kita orang masalah. Bener kagak? Lah cuma kalau kita perempuan orang jebleh, orang jelek banget. Bener? Nah, jadi jangan disamain. Nah, ini pahamnya orang tua kita nih, kita kadang. Nah, ini kita harus bijak. Kenapa perempuan itu dibanding suami, bajunya lebih banyak? Dibanding laki-laki. Laki-laki paling 1 kardus, kalau bicara ngomong kardus, sekardus cukup. Itu 3 tahun belum ada masuk sekardus itu aja tuh. Tapi kalau perempuan, itu bisa 10 kardus. Wah itu ini. Wajar dia banyak atributnya. Lah kita mah lapisan kaos doang kita mah. Ini biar adil biar paham nih. Kaos jadi. Dia pakai kaos baik mentil di sini. ya. Lu jangan dihayalin. Gue lagi nyontoin. Lah kan saya bilang tadi banyak atributnya mana? Ya kita mah kagak pakai LBH.
Lah kalau perempuan udah gede dikit lah pakai BH, udah tuh nambah atribut satu. Terus tank top, emang ada lo pakai tank top? Hah? Stres lo kalau pakai tank top masa stres berarti lo. Jangan suka pakai atribut perempuan. Ini udah nama, makanya kenapa perempuan itu lebih banyak tadi karena mereka mah lebih banyak atributnya. Yang kedua mereka itu senang dengan keindahan. Kalau kita mah sepak bolong jadi kita pakai. Betul kagak? Lah dia mah yang ini berubah-ubah aneh-aneh itu. Ya paham dah Lukman dah itu mah itu dah. Enggak usah ngebahas dah. Ya kan? Oh, perempuan itu. Lah kita mah pakai celana tiap hari pakai celana pendek, mah itu lagi kita pakai. Baju kering, bahkan orang tua kita suka ngomel sama kita ya. Lu baju kering pakai, baju cuci kering pakai, baju kering mah ada baju yang lain. Lu orang susah baik. Padahal baju kita banyak. Kenapa kita suka yang begitu? Memang begitu tabiat laki-laki. Kita mah nggak suka memperhatikan penampilan kita. Yang kita lihat ini nyaman. Kalau perempuan nggak cuma nyaman, tetapi menyesuaikan penampilan. Nah, nanti akhirnya kita paham. Oh, ketika istri kita pakaiannya banyak, atau melihat calon istri kita, pacar-pacar ente, kok baju mulu, nggak usah diomelin. Emang begitu karakteristiknya perempuan. Yang nggak boleh itu pemborosan. Tapi kalau dia itu beli sesuatu, beli jilbab, beli gamis, beli apa lagi tuh biasanya? Atribut-atribut muslimah. Dia itu lebih paham ketika memang dibutuhkan untuk kepribadian dia, itu wajar. Makanya pakaian anak-anak laki sama anak perempuan lebih banyak anak perempuan. Kayak Aida aja Mukojal, banyak kan Aida. Emang begitu karakteristiknya. Kita pun dulu begitu dulu, kita baru sadar sekarang. Paham kira-kira? Diperindah. Jadi nanti kalian kalau malas gue mah belanja mulu. Belanja apa? Oh itu belanja mulu. Sama kayak kita kan sama kayak kita. Gimana tahu sama kayak kita? Jangan. Enggak boleh disamain sama kita, enggak boleh. Lah kita baju koko nih, baju koko seminggu kita lepas masih kita pakai terus. Yuk. Belum bau juga. Padahal baju banyak yang bersih. Curut dikit tuh. Lihat minyak wangi ada. Oles aja minyak wangi. Aman, betul kagak? Ntar bau siangan dikit, bau curut ya kan? Waduh, lah bayangin bau bentek tambah bau minyak wangi. Minyak wanginya hilang. Saya tanya, yang tersisa bau apa? Bau bendaknya. Bener kagak? Kita mah begitu. Ini baju ini bisa berapa kali seminggu bisa kita cuci-cuci. Apalagi ente, ya 2 minggu kayaknya. Orang sekali gantung masih baju tuh, bajunya gantung banget. Kalau perempuan orang bisa begitu. Perempuan nggak bisa. Minimal 3 hari itu bertahan di gantungan, besok udah kagak ada, udah di lemari. Kalau kita bujung, belum diambil sama mak kita belum nyampe kabangan, tahu kabangan? Kabang, apa namanya? Sarang Spiderman, ya kan? Waduh, kalau kita kagak diambil emak kita, sampai bekarat itu masih di situ baik. Beneran. Itu kita, makanya kita harus paham. Nanti ketika kita paham, oh iya bini kita begini, akhirnya kita paham, oh emang karakteristik perempuan itu seperti itu. Jadi kita nggak mempermasalahkan bajunya. Yang nggak boleh itu, yang nggak boleh hamburkan baju. Artinya baju yang tidak dibutuhkan dibeli. Tapi kalau memang sesuai dengan kebutuhan dia dan akhirnya stoknya banyak, nggak masalah. Emang begitu perempuan mah. Paham di sini? Jadi kalian nggak usah kaget. Baju gini, kamu baju yang buang-buangin baik, saya cuma 2 biji doang. Ya kan, jangan disamain. Paham sini? Nggak boleh. Awas. Kemudian, wa asinu ilaihinna bin nihlati. Kemudian, baguskanlah anak perempuanmu dengan nasihat liyarghabu fihinna, agar laki-laki senang kepada anak perempuan. Cantik sudah, aksesoris perhiasan sudah. Contoh, walaupun perhiasan pasar malam, warnanya emas, ya kan? Walaupun Mas Lukman tuh mah pasar malam coy,
Ya kan tuh banyak harus malam pasar malam mute begitu. Mute apa namanya? Yang kayak gitu pasar malam tuh harus. Wah itu perempuan makin gitu aja cakep banget. Kita aja makin gini kayak cakep banget nih, kita kayak makin gini nih cakep banget. Bener nggak? Nih kita jalan nih. Orang pasti ngeliat bukan ke kita, ngeliat ke gini nih. Makin berapa? Dia makin apa nih? Makanya gelangkok, kakeknya gelangkok kan. Dia ngeliat tuh ada berapa begitu. Dia beli di mana itu ya? Orang akan ngeliat itu. Dari situ dulu daya tariknya. Karena perempuan tuh kita perlu daya tarik. Nggak mungkin nggak ada daya tarik perempuan. Pasti ada satu daya tarik. Dan rata-rata otak laki-laki. Kalian mau paham atau tidak? Kalian mau setuju atau enggak memang begitu faktanya. Rata-rata kalau laki melihat sesuatu itu pasti kepada bendanya. Melihat perempuan itu ke benda. Ke benda dulu. Di perempuannya ada apa di aksesorisnya, itu menjadi pusat perhatian kita itu dulu. Kalau ke perempuan rata-rata. Bukan langsung ke wujud, bukan. Itu rata-rata otak laki beda sama otak perempuan. Akur gak kira-kira? Nah emang begitu. Kalau gak akur berarti lu bukan orang berarti. Bukan orang. Apalagi ada perempuan cakep nih, kita lihat bukan ininya. Gede kagak kira-kira. Emang ke situ kita, wah ya akur itu akur kita. Emang akur begitu nggak ada yang lihat nggak ada. Emang kita lihat sosok atributnya yang kita lihat. Nah, sudah baju yang bagus sudah, yang terpenting akhlak. Anak kita biasain, nah kau perempuan jaga omonganmu. Nah kau perempuan kau jaga sikapmu. Nah kau perempuan hati-hati jaga adabmu. Nah kau perempuan hati-hati jaga perilakumu. Jangan perilakumu seperti laki-laki. Makanya kalau anak udah gede di umur 7 tahun, itu nggak boleh dia bermain permainan anak laki-laki, nggak boleh. Harus dibedakan tadi, kenapa? Karena perempuan ini spesial. Perempuan ini spesial. Perlakuan Rasulullah memerintahkan kepada kita dengan anak laki-laki, dengan anak perempuan, lebih spesial kepada perempuan. Kenapa? Karena mereka memang sosok-sosok yang selalu butuh perhatian. Berbeda sama kita laki-laki. Jadi sikap kita harus paham, oh nasihatin. Buat apa kau berwajah cantik? Buat apa kau berbodi bahenol? Buat apa pakaianmu indah? Buat apa aksesorismu indah menawan sedap dipandang mata? Kalau akhlakmu rusak, buat apa? Akhlak nomor 1. Rata-rata saya tanya, ada cewek jelek, ada cewek sedang, ada cewek cakep. Yang cakep pusat perhatian sombongnya, naudzubillah min dzalik, tengil banget. Kalau tuker sama kita, misalkan namanya siapa yang enak ya? Siapa? Cindy. Berarti kalau emang menyebut nama Cindy, berarti dia suka itu tuh. Kalau nanti siapa yang kira-kira men? Ini kan 3 orang nih, satu Cindy. Cindy cakep rata-rata kalau Cindy ya? Oh, kalau yang sedang sama lagi yang pantas namanya. Hah? Kiki. Siapa? Priska. Lu nama orang kompleks semua nih. Ya kan? Nah, terus yang ketiga siapa yang jelek kira-kira? Parah lo. Waduh, bahaya. Aduh. Markona beda. Markona. Nah ini nih si Cindy. Wajah cakep, mulus, putih, sedap dipandang mata, perut lapar jadi kenyang, otak goblok jadi pinter. Memandang dia itu pengaruhnya dari magneto cakep banget. Ada laki-laki itu jadi awal ngeliat cewek cakep jadi pinter, ada. Awalnya katro bin idiot ya kan, bin cupu. Ngelihat cewek cakep kan sampai merasa pokoknya jadi gagah, mesti dihulek ya kan, gagah beneran. Jadi antara jadi Peter sama Spiderman, begitu bahasanya. Jadi perempuan itu bisa merubah seorang yang tadi culun jadi gagah, bisa begitu. Perempuan. Cuma kita tegur, Cindy, agak pantas negor gua lu, buset.
akhlaknya nggak bagus. Cindy pulangnya kemana? Ngapain tuh rumah gua lo? Ke kantor Ken aja ngapain ya gua lo? Sini hati-hati ya. Ngapain lo? Astagfirullah. Karena dia juga kita tegur temen nih kita begitu ke sekolah itu udah kapan tahu sok paling cakep. Betul kagak? Yang kedua, siapa tadi namanya? Priska. Ngapa lu? Itu teman lo. Lah kan tadi yang ngajuin nama kan ente. Lu mah tinggal nyebutin doang. Terus yang kedua, nih ceweknya gak terlalu cakep-cakep amat sedang lah. Cuma aja begitu, sombong. Enggak sedang dipandang mata, pakaiannya ngasal. Coba sekolah. Sekolah kan kalau zaman kita kan kalau bukan Islam, kan roknya segini. Bayangin si Priska, wajahnya sederhana, nggak terlalu cakep, cuma yang nggak terlalu sombong lah. Cuma untuk berpenampilan nggak bagus. Kenapa? Maka yang lain pakai kaos kaki perempuan, dia pakai kaos kaki bola, ya kan? kan seksi itu perempuan. Waduh, kita udah depan banget kalau di kantin, udah depan banget kita ngeliat nongkrong lah. Ya, mantau CCTV, ya kan? Sekarang si Priska ini tadi pakai pakaian segini, pakai kaos kaki bola. Bolong, aduh, kagak menawan. Hilang selera. Kita liatin teman-teman pada sampoan rambut terurai, pakai sampo Rejoice. Minimal pakai zinc ya kan. Ya kan lo terurai cakep. Dia mah cuma pengen asal, dia mah orang sederhana sebenarnya mah. Cuma kurang pintar merawat, pakai sabun ekonomi dia kan. Oh, rambut akhirnya kayak si Daus ya kan. Oh, kasar ya kan begitu. Nah, kita yang mau deketin. Gila. Tapi ada tadi siapa Markona. Di antara si Cindy, terus si Prista. Markona nih, ya memang kalau dari ini kurang. Cuman ditegur. Mar, iya bang. Waduh, sehat, alhamdulillah. Bang Lukman sehat, alhamdulillah. Markona pulangnya kemana? Ke rumah bang. Mengapa ke kuburan ya? Astagfirullahaladzim. Perempuan itu walaupun biasa saja diajak ngobrol enak, jadi enak. Kenapa? Karena hati kita nih jadi bahagia. Kenapa? Orang ditegur, dia nyambutnya enak, ditegur, jawab lagi, enak, jawabannya enak. Hati kita puas nggak? Puas. Coba kita tegur orang, ditegur, hati kita panas. Padahal cuma simpel, butuh apa? Butuh respon. Kita lihatin berjilbab dia, astagfirullahaladzim. Biasa-biasa saja. Kulit tidak seputih Cindy ya kan. Biasa-biasa saja. Memang agak coklat dikit dia matanya. Biasa. Kayaknya Bapak Afrika kayaknya dia. Ya kan. Coba enak aja dipandang enak. Pernah gak perempuan begitu ente? Men, pernah gak begitu? Enggak cakep, cuma dipandangnya enak. Pernah gak ngeliat? Ya kan? Wah, dilihatin. Dia pintar memakai pemadukannya pintar. Oh, pakai jilbab, pakai berasa pintar, lepitan jilbabnya cakep, sederhana, tingkah lakunya indah, gontai, biasa aja, terus nggak aneh-aneh. Saya tanya dari Cindy, ini laki-laki normal, dari Cindy, dari Priska sama si Markona. Saya tanya, kita laki-laki normal yang berharap pengen mendapatkan wanita idaman, kita pilih yang mana? Markona, laki-laki sehat. Kalau ente memilih si Cindy, otak ente yang koslet. Bener kan kira-kira? Oh, akhlak itu luar biasa. Akhlak itu udah segalanya. Kenapa? Karena akhlak ini bagian daripada agama. Tidak akan hilang. Kalau Casey, itu bagian pada wujud rupa. Dia cakep, hari ini cakep. Besok ada terjadi kecelakaan. Ternyata dia nyium aspal. Hidung yang tadi bagian jadi bodoh, ya kan? Nyium aspal, gigi yang tadi rata jadi somplak, ya kan? Cindy, bercadar, pakai cadar dia kan? Siapa Cindy? Karena dia 2 bulan izin, kalau terjadi kecelakaan, Cindy.
Jangan tetap aku kata gitu kan. Oh bercadar deh. Jangan ini pakai masukan Islam aja kan kalau bercadar nih. Ketahuan ternyata pas dilihat ternyata wajahnya berubah. Yang tadinya kuning, yang tadinya putih merona begitu luar biasa. Di sini banyak luka, bekas jahitan. Giginya yang tadi bagus jadi belang satu. Hidung yang tadinya mancung bangir, ya kan mantap betul kita bikin. Karena rasanya pengen gigit aja Lukman, berubah di Bogor, dioperasi. Ya Allah ya Robbi. Saya tanya, kira-kira kalau kita cuma melihat casing hari itu, harapan kita pudar apa punah? Apa terus ada? Sirna bahkan, sirna harapan. Sirnalah harapanku. Hilang semuanya. Kenapa? Karena wujud yang kita lihat. Coba kalau si Markona dengan akhlak yang begitu abadi akhlak mah, bagaimanapun juga tetap akhlak. Bakal bisa dipoles lagi, dipoles lagi. Oh, itulah luar biasa jangan. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita hati-hati memilih perempuan lihat akhlak. Lihat akhlaknya karena Rasulullah mengajarkan untuk mendidik akhlak. Tujuannya apa? Biar laki-laki tertarik karena sampai kita aja di sini kita lebih milih Markona. Betul kan? Emang begitu didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa qala dan telah berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sahabat, ya ini sahabat nih. Mu'ad bin telah berkata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, salatul mutajawwiji, adapun salat orang yang punya istri, adapun salatnya orang yang punya istri, afdalu itu lebih utama. Afdalu itu lebih utama min arba'ina salatan daripada 40 salatnya min ghairihi dari yang tidak punya istri. Nah ini telah berkata sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa salatul mutazawwiji afdalu min arba'ina salatan min ghairihi. Adapun salatnya orang yang punya istri itu lebih utama 40 kali daripada salatnya orang yang masih jomblo. Nah, hati-hati. Ini martabat, ini makom. Makanya nanti kalau ada imam sama ada 3 imam, itu dipilihnya ini nih masuknya nanti. Umur sama. Masing-masing umurnya 40 tahun semua. 40. Sama nih. Keilmuan sama, pakih sama pakih. Dilihat akhlak bagus, sama-sama keren. Umur, dilihatin umur. Oh ternyata sama semua, sama. Nggak ada yang beda, 40 tahun semua sama. Terakhir yang dilihat adalah istri. Istri. Ternyata dilihat. Oh, ini yang 2 belum kawin, yang 1 sudah nikah, yang sudah kawin. Maka yang menjadi imam, maka harus yang sudah beristri. Ini patokan terakhir nih. Jadi dalam bab pemilihan, secara hukum syariat agama kita itu yang menjadi barometer terakhir. Bahkan, oh ini udah istri, kawin semua. Dilihat berapa istrinya. Nah ini 1, yang 1 2, baru 1. Oh yang ini 2, yang 2 yang harus jadi. Itu barometer istri itu begitu. Makanya kita ini kudu bijak. Yang terpenting di dalam memilih istri,
Cari yang seperjuangan, minimal membantu perjuangan kita. Karena kalau kita bakal capek hati. Kita doain juga nih, dan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih dikasih hidayah oleh Allah lah, dikasih hidayah oleh Allah, dikasih taufik ya, istrinya, biar pada saling ngebangun kampung bareng-bareng. Kalian pun bisa jadi nanti fitnah bisa. Ketika sekarang masih pada bujang, masih ngaji semangat, bisa aja kan. Karena istri itu membawa pengaruh yang besar kepada suami. Karena istri itu bisa menjadi anugerah, bisa menjadi fitnah. Bisa membawa kemaslahatan kepada suami dan bisa membinasakan kepada suami. Ngaji, aduh bang, pray dulu bang, santai dulu sama anak istri bang. Mau kemana sih bang? Jangan ngaji mulu lah. Perdulikan anak istri. Wah, saya cokok. Bener gak? Padahal egoisme dia itu setan dia ngomong itu. Karena istri yang soleh sesuai begini. Bang, ngaji. Lah ada orang ngaji. Berdulu besok bayar apa-apa. Lah, mau bisa begitu? Ngaji orang ada prenya kali. Kecuali gurunya bilang pre, baru pre. Ini bini cakep yang begini. Anda gulan di streamingnya kan. Kagak ada berkahnya. Mau di motor tuh bini. Sana, jadi apa begitu? Ini kalau begini, pertahanan. Kasih bonus kalau perlu. Beliin yang baru. Bungkusan baru. Yang begini. Tapi kalau udah yang maju mulu, anak istri diabaikan, ngaji. Ini kalau udah istri-istri gitu kudu ada warning dikit tuh, kudu punya jalan tikus dikit tuh, kudu siapin jalan tikus. Kenapa? Bikin. Kalau bahasa bikin badal men. Kudu pintar-pintar bikin badal kalau begini. Kenapa? Suatu saat bagaimana kita udah punya persiapan. Ini bahaya. Kenapa? Lah karena rumah tangga intinya kan agama. Apalah artinya kita berumah tangga kalau jauh daripada agama? Apalah kita punya anak kalau anak kita nggak wariskan tentang ilmu agama? Apa yang mau diapain? Jabatan? Iya kalau jadi jabatan terus menerus. Paling orang sekarang berapa sih? Sebentar betul, hitungan tahun doang. Harta berapa banyak hartanya? Allah mau ambil bisa hilang, bisa kebakar, bisa segala macam, kita mati bisa. Ayo. Tapi kalau udah wariskan agama kepada anak kita, wariskan agama kepada istri kita, selamanya dia akan selamat. Jadi jangan terpengaruh karena bahasa sosial. Jadi kita nih laki-laki kudu ada ego dikit. Bukan berarti saya ego, berarti kita mau untuk anak istri, bukan. Untuk menyelamatkan, karena bahaya. Karena lingkungan kita ini bukan lingkungan, kita ini baru menjajak lingkungan pesantren. Kita ini kan bukan lingkungan pesantren. Baru menjajak agar nih kampung berubah menjadi kampung pesantren. Mudah-mudahan Allah ridhoi, amin. Polanya ini nggak bisa, pasti yang dibikin sosial. Yang menjadi dasar awal itu gebrakan itu sosial. Liatin orang, bisa suruh ngatin orang. Mau ngapain ngatin orang kalau ada lo? Ada dia ngapa suruh ngatin orang? Liatin orang-orang lo. Kenapa dia? Enak banget sama anak istrinya. Ngapain dia? Enak anteng, makan nonton TV cekik. Nah terus, abang ngaji lagi. Aduh, selebet lagi. Aduh, minyak wangi begitu. Harus semenggah. Wah ini kalau yang begini udah ada kemasukan setan yang ini kita. Ku dibaca Yasin 40 kali balik dia. Kayaknya keluar rohnya kita itu. Kayaknya setan Spanyol kayaknya nih. Apa setan? Apa? Setan drakor kayaknya. Setan Korea ya kan. Nah ini kan ini. Ya hati-hati. Pokoknya kalian pun ini bijak. Sekarang fokusin, kalian umur makin bertambah, ilmu makin semangat ilmu. Wah iya, ilmu. Jangan jauh-jauh ikutin polanya pola Rasulullah. Pokoknya ikutin polanya pola Rasulullah. Para sahabat, liatin, terus para tabiin, para tabiin, terus liatin para ulama, bagaimana mereka nih kehidupannya simple. Udah begitu aja kita, Pak. Jadi nggak usah terlalu
Aneh. Pokoknya jauhkan gaya hidup kita dari artis, jauhkan gaya hidup kita dari orang-orang yang gak demar ke majelis taklim, jauhkan pikiran kita. Jangan mau diri kita atau calon kita misalkan nih, ya, terkontaminasi dengan orang lain, atau keluarga kita terkontaminasi dengan orang lain. Jangan mau. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lah itu tanggung jawab kita sendiri. Lah bagaimana? Orang Allah udah begitu. Masa kita nggak ngerti ada warning? Itu warning dari Allah, warning. Jadi Allah nanti itu, kenapa sih kita harus mati? Itu bukti adilnya Allah. Adanya kematian, adanya alam akhirat, itu bukti adilnya Allah. Kenapa? Kalau seandainya kita tidak mati, seandainya tidak ada hari pembalasan, tidak ada yang namanya surga dan neraka, ciri berarti Allah nggak adil. Kenapa? Karena orang-orang yang jahat mereka nggak akan mendapat balasan. Orang-orang yang baik pun mereka kalau nggak ada akhirat nggak dapat balasan. Makanya adanya kematian, adanya alam akhirat, adanya surga sebagai bukti bagaimana Allah maha adilnya kita. Kita capek beribadah, Allah akan kasih hadiah ataupun pahala, upah yang begitu luar biasa. Kita banyak dosa, kita telantarkan anak kita istri-istri kita tidak contohkan untuk selalu berbicara agama, rumah tangga kita, calon-calon istri kita tidak motivasi untuk kepada agama, maka siap-siap kita mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat nanti. Nah ini celakanya kita nanti dulu. Karena ngaji itu gak enak. Makanya hadiahnya mahal, karena gak enak. Kenapa hadiahnya surga? Karena gak enak. Ya Allah. Coba kalau dia panci, ngaji ya dia panci, dia panci. Orang semangat kita. Karena hawa nafsu kita selalu melawan. Setan terus mengganggu kita ini. Apalagi kita mah ahlus sunnah wal jamaah yang menjadi target serangan iblis. Iblis itu diserang untuk menyerang khusus ahlus sunnah wal jamaah. Yang lain mah tidak akan diganggu oleh iblis. Tapi khusus yang dihancurkan adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jaga calon-calon nanti milih. Tanya dulu nanti kalau nyari istri. Sholat aja. Doa nggak? Gak usah doa. Zikiran nggak? Gak usah zikiran. Gak perlu zikiran. Asal ingat di hati Allah ada, cukup. Walaupun dia pendidikannya tinggi, jangan mau. Lihatin keluarganya. Ya kagak sholawat sekali. Nggak ada. Ini kok sholawatan? Sholawat haram, bid'ah. Mungkin karena Lukman ngelancong dia pengen dianggap suami soleha, calon suami yang soleh, pengen disebut anak majlis, akhirnya diinterogasi. Kamu Lukman ya? Iya. Berapa tahun dengan anak saya? Kenapa? Ya alhamdulillah pada 30 tahun. Dari masih kandungan kita udah kenal, udah saling kenal, kita udah WA-an di dalam kandungan juga. Ya kan, Anda gila ya gitu. Udah, 3 tahun lah. Mau serius anak? Serius. Lihatin, keluarga kalian yang mau kalem dia kan. Kayak santri kan. Menurut kamu sholawat itu bagaimana? Maksud Bapak? Ya menurut makluman, sholawat ini bagaimana? Itu kewajiban. Mulai kayak da'inya kan keluar. Gue MC-nya. Semangat, jangan bersalawat kepada Rasulullah. Ya kan siapa lagi Pak? Kalau bukan Rasulullah Pak. Udah mulai ngelantur nih. Tadi kan kalem. Ya Pak. Kagak, karena bukan gaya MC ini kalem. Kagak. Soalnya kalau udah pakai MC udah megang mic. Bapak-bapak, ibu-ibu, pokoknya mah udah setengah aja begitu udah mulai ngelantur nih ya. Diceramain mertuanya calon. Wajib Pak. Lah kok wajib? Iyalah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallam. Sholawat Pak. Bukan di sholat doang. Pak, yang di sholawat mah itu Wahabi. Hati Pak Wahabi Pak. Udah di Wahabi baru. Di debat akhirnya, jangan begitu Lukman, itu kamu yang bid'ah. Yang di sana dapur bikin kopi buat Lukman kagak jadi. Waduh, bertentangan. Akhirnya gua kasih cuka aja dari nama garam ya kopi ya kan. Bid'ah kamu. Lukman bid'ah.
Kok beda begitu Pak? Salawat itu cukup di sholat aja. Oh enggak Pak, enggak begitu Pak. Banyak fadilah-fadilahnya Pak. Wah enggak bisa begitu. Berantem cokca. Kasih minum. Kenapa sih nih? Ini makhluk main sesat dia kan ya. Jadi dia nih kayaknya. Dolalah kan neraka kan ini. Kamu nikah sama dia neraka, kamu nikah sama dia nih. Waduh. Minum lo, minum. Rasa asin kopi ya kan. Jebakan maut. Nah kalau udah begitu langsung. Jangan pernah kontak lagi. Jangan pernah hubungin lagi. Nomornya blok, hapus langsung. Stop. Kenapa? Neraka begitu. Jadi jangan, gak pernah gua ke anak ya. Enggak bisa begitu. Enggak bisa begitu. Kenapa? Karena peranan orang tua ini penting. Bagaimana kalau ada musibah? Orang tuanya meninggal. Lah kita sebagai mantu, mau bagaimana itu? Ada kita datang, lah kok gak ditahlilin? Jangan bid'ah. Masa orang lagi susah disuruh susah lagi? Cacat. Wah gak bisa begitu, kata kita berdebat akhirnya. Kok jangan begitu, kan disuruh gini-gini. Gak bisa. Berantem akhirnya kita. Rusak maksudnya. Rusak, gak ada indah-indahnya rumah tangga begitu. Makanya jadikan ini menjadi pelajaran kita. Banyak betul yang menjadi konsep begitu. Akhirnya kebanyakan kita yang pada ngalah. Kenapa? Karena tadi dari awalnya kita salah nyari pendamping. Kenapa? Karena tadi kita ngeliat akidahnya. Nih si perempuan ini kurang ngerti lah. Maksudnya kurang alim lah. Tapi bener sama kita, bisa kita urusin. Bisa kita didik. Dia nggak tahu, kita kasih tahu bisa. Yang penting sama-sama ahlus sunnah. Tapi kalau di luar ahlus sunnah, ketika konteksnya dia pintar, nih bahaya ini. Habis sholat, jangan bang, batal wudhu. Mezi, pintar sekali. Iya dong. Sampai saking bablas sampai. Udah beres sholat, pengen salaman, orang boleh, nggak boleh, bukan mau. Nah terus pengennya bagaimana ya? Ya Allah. Ntar pakai penghalang, pakai seng ya kan. Banyak banget banyak. Saking bablasnya ada lagi. Bini kita pengen nyemplok bayi, kata jangan nih, batal. Nggak batal Pak, nggak batal. Nggak boleh, nggak batal Pak. Meraup kamu gitu, sholat. Mulai rusak lagi pikirnya. Berantakan lagi. Urusan akidah bisa rusak. Hati-hati, cari yang sama dengan kita. Cari. Walaupun dia nggak terlalu ngerti, bisa kita didik. Namanya juga kita laki, pelan-pelan kita mesti ngaji, kita didik pelan-pelan. Tapi selagi ahlus sunnah, nggak bakal nyelewet, nggak bakal aneh-aneh, Tapi di luar ahlus sunnah, siap-siap kalian capek hati, capek pikiran, ayo lama-lama itu. Setelah mati kalau ditahlilin nanti, dimin amin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati ya dalam sedikit aja dalam konteks ini, bahwa tetap jaga terus komitmen kita sebagai laki-laki bahwa kita adalah pemimpin para perempuan. Kita yang harus lebih ekstra mendidik perempuan-perempuan kita, dan mudah-mudahan kita selalu bisa menjaga akhlak kita. Walaupun orang bilang lu ngaji mulu begini-begini, biarin. Itu penilaian mereka. Biarin, orang menilai jelek kita nggak masalah. Kita terus continue ngaji. Biarin. Orang ngomong apa kayak lu ngaji doang lu begini, biarin. Masa udah nggak ada urusan. Karena kalau Allah sudah memberikan kemuliaan kepada kita, maka insya Allah semua orang akan mengakui bahwa kita adalah orang yang paham. Tapi sebenarnya biarin dia berarti nggak paham. Biarin kita sabar ngaji, konsisten, dan niat ngaji cuma satu, lillah. Dan yang tujuannya, yang kedua niat ngaji. Suatu saat kita punya rumah tangga, maka kita akan bisa mendidik anak dan istri kita dalam berumah tangga. Paham? Minimal kita bisa menjaga diri kita, menjaga diri sendiri kita, ya, dan tidak menyusahkan orang